Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Bahan dan Material Bangunan disusun oleh kelompok 5. Kayu sebagai bahan bangunan. Kayu merupakan bagian dari batang tumbuhan yang telah mengeras. Namun, hanya tumbuhan tertentu yang memiliki kambium yang dapat menghasilkan kayu. Misalnya pohon jati, pohon kelapa, dan pohon nangka. Setiap jenis kayu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Di Indonesia, kayu telah dijadikan sebagai material konstruksi sejak zaman nenek moyang. Contohnya adalah rumah joglo dan rumah panggung, yang menggunakan kayu sebagai struktur utamanya. Setiap kayu memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan kayu tersebut sesuai dengan sifat-sifat kayu, yaitu kadar air, kepadatan, dan cacat kayu seperti mata kayu, kemiringan serat, dan retak. Kayu sebagai bahan bangunan mempunyai beberapa sifat utama, yaitu kayu merupakan sumber daya alam terbarui dan tidak akan habis apabila diusahakan atau dikelola dengan baik. Kayu merupakan bahan yang mudah diproses dan dibentuk. Kayu mempunyai sifat spesifik yang tidak mudah ditiru oleh bahan lain, seperti sifat elastis, ulet, tahan terhadap tekanan sejajar, dan tegak lurus serat. Kayu dapat digunakan pada berbagai macam bagian bangunan, mulai dari konstruksi, dinding, lantai, dan furnitur. Proses pengolahan kayu untuk bahan bangunan. Pertama, kayu balak yang cukup matang ditebang. Kemudian, kayu yang siap dipotong dibawa keluar dari hutan dan dibawa ke gudang untuk diproses. Selanjutnya, kayu balak dipotong dan dibelah sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kayu yang sudah dipotong lalu disusun dan dikeringkan. Proses pengawetan dilakukan pada kayu untuk menambah ketahanan kayu terhadap serangga dan cuaca. Kayu yang telah diproses kemudian dikirim kepada pemesan. Macam-macam olahan kayu. Kayu utuh yang tidak dibentuk dari sambungan atau gabungan. Kayu solid yang cukup populer di Indonesia adalah kayu jati, sungkai, nyato, ramin, dan jati Belanda, dan lain-lain. Plywood, kayu lapis yang biasa disebut triplex atau multiplex. Sesuai dengan namanya, kayu lapis terbentuk dari beberapa lapis lembaran kayu. Lembaran-lembaran tersebut direkatkan dengan tekanan tinggi dan menggunakan perekat khusus. Kayu lapis yang terdiri dari 3 lembar kayu disebut triplex, sedangkan yang terdiri lebih dari 3 lembar kayu disebut multiplex. Particle board, jenis kayu olahan yang satu ini terbuat dari serbuk kayu kasar yang dicampur dengan bahan kimia khusus. Campuran tersebut kemudian disatukan dengan lem dan dikeringkan dengan suhu tinggi. Medium density fiberboard, kayu yang terbuat dari campuran bubur kayu dengan bahan kimia tertentu. Cara pembuatannya mirip dengan kayu partikel. Kayu MDF merupakan materi kayu olahan yang tidak tahan terhadap air dan kelembapan. Untuk daerah-daerah yang memiliki kelembapan tinggi, sebaiknya tidak menggunakan kayu MDF. Blockboard, balok-balok kayu yang berukuran 4 cm sampai 5 cm didapatkan menggunakan mesin. Setelah itu diberi lapisan sehingga hasil akhirnya berupa lembaran seperti papan kayu. Blockboard memiliki 2 pilihan ketebalan, 15 mm dan 18 mm. Harganya pun cenderung lebih murah dibandingkan kayu solid. Jenis-jenis kayu yang biasa digunakan untuk kepentingan konstruksi. Kayu merbau, dengan teksturnya yang cukup keras dan stabil, kayu ini nyaris tidak memiliki kekurangan sehingga digunakan sebagai alternatif pengganti kayu jati. Seperti halnya kayu jati, kayu merbau juga tergolong mahal. Dalam hal bidang konstruksi, kayu ini cocok dijadikan penyangga dan atap rumah. Kayu meranti merah kerap digunakan sebagai material bangunan, terutama untuk area dalam ruangan dan interior. Hal ini karena kayu meranti memiliki
Terdapat dua jenis kayu meranti, yaitu meranti muda dan meranti tua, di mana dari segi kualitas kedua-duanya sama bagus untuk digunakan sebagai material bangunan. Kayu kamper mempunyai keunggulan kuat terhadap serangga. Jika dibandingkan dengan kayu jati, kayu ini lebih ringan dan harganya lebih terjangkau. Aromanya yang khas membuatnya dinamakan kayu kamper, kayu yang memiliki serat halus dan indah. Ini biasanya dijadikan bahan untuk membuat jendela dan pintu. Kayu kelapa diambil dari pohon kelapa yang sudah berumur 60 tahun lebih dan sudah tidak menghasilkan lagi. Keunggulannya sebagai material bangunan adalah kayu ini mudah dijadikan balok sehingga cocok sebagai tiang penyangga atap rumah. Keunggulan kayu sebagai material konstruksi. 1. Mudah dalam pengerjaan karena bisa dibuat atau dibentuk sesuai keinginan, serta mudah untuk dipaku, dibaut, dan direkatkan. 2. Proses dan durasi pengerjaannya lebih cepat karena banyak tukang lokal yang menguasainya. 3. Mudah didapat karena merupakan sumber daya alam yang masih banyak tersedia dan bisa didaur ulang lagi dengan cara reboisasi. 4. Lebih ekonomis karena harganya relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. 5. Kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan, bahkan kayu solid akan awet dan tahan lama. 6. Daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik. 7. Kayu merupakan isolator termal alami yang sangat efektif dan mengisolasi dingin dan panas, serta merupakan penyerap kebisingan yang baik juga. 8. Jenis kayu tertentu mempunyai tekstur dan serat kayu yang indah, sehingga mempunyai nilai lebih untuk dijadikan elemen dekorasi. Klarifikasi mutu kayu. Klarifikasi mutu kayu merupakan penggolongan kayu secara visual terkait dengan kualitas muka kayu seperti cacat, pola serat, kelurusan batang, serta kadar air kayu. Kayu mutu A dan mutu B harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat kayu mutu A yaitu kayu harus kering udara atau kadar airnya kurang dari atau sama dengan 15%, besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lembar muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 3,5 cm, kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau fanlak yang lebih besar dari 1/10 lembar muka kayu, miring arah serat angin maksimal 1/10, retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu, dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/5 tebal kayu. Syarat kayu mutu B yaitu kayu kering udara dengan kadar air antara 15-30%, besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lembar muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 5 cm, kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau fanlak yang lebih besar dari 1/10 lembar muka kayu, miring arah serat angin maksimum 1/7, retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal kayu, dan retak arah lingkaran tubuh tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu. Fungsi kayu gubal di proyek konstruksi. Kayu gubal adalah bagian dari kayu yang akan digunakan nantinya sebagai bahan bangunan. Kayu gubal ini adalah bagian kayu yang masih muda yang terdiri dari sel-sel dalam kayu yang masih hidup. Kayu gubal ini letaknya di sebelah kambium dan fungsinya sebagai penyalur cairan dan sebagai tempat penimbunan zat-zat makanan pada kayu. Penimbunan zat-zat makanan ini yang akan terus menyediakan makanan yang dibutuhkan oleh kayu pada masa pertumbuhan dalam pohon. Kayu gubal ini mempunyai tebal sekitar 20 cm. Semakin besar ukuran kayu gubal, maka semakin kuat juga kayu yang akan digunakan untuk bahan bangunan. Kegunaan kayu teras di proyek konstruksi. Kayu teras ini yang akan membuat kayu menjadi semakin keras dan membuat batang pada pohon agar tetap kokoh berdiri. Kayu teras ini adalah bagian kayu yang sudah menua, mengeras, dan memadat, lebih keras dan warnanya lebih tua jika dibandingkan dengan bagian kayu gubal. Kayu teras merupakan fungsi bagian kayu bahan bangunan yang utama adalah rekonstruksi bangunan.
Manfaat hati kayu di proyek konstruksi. Hati kayu adalah salah satu bagian yang terdapat dalam pusat lingkaran tahun. Hati kayu ini biasanya digunakan untuk menentukan jenis suatu pohon. Penentuan jenis pohon ini dapat mempermudah konsumen memilih kayu apa yang ingin digunakan untuk membuat rumah. Hati kayu ini bisa bersifat lunak atau rapuh pada jenis kayu tertentu. Namun, ada pula yang sifatnya keras pada jenis kayu tertentu. Kegunaan lingkaran tahun kayu di proyek konstruksi. Lingkaran tahun adalah batas antara kayu yang terbentuk pada permulaan dan akhir pada suatu musim. Lingkaran tahun bisa untuk mengetahui umur suatu pohon. Jika umur suatu pohon sudah tua, maka fungsi bagian kayu bahan bangunan juga akan berfungsi secara optimal dalam kekuatan maupun kemudahan dalam penggunaannya. Sekian pemaparan materi dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan untuk menutup presentasi ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.